Hai. Kita ketemu lagi di dalam ibadah online sekolah minggu. Shalom adik-adik. Dan salam cool kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Kakak-kakak bangga, beberapa minggu ini ada wajah-wajah baru yang mengirimkan foto untuk absensi, ayat hafalan, dan aktivitas. Adik-adik cool banget. Untuk yang sudah setia, makin setia ya. Untuk yang baru bergabung, yuk makin setia. Nah, untuk yang belum bergabung, yuk kita mulai untuk setia. Karena 1 Raja-Raja 2 ayat 3 bilang seperti ini. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala hal yang kau tuju. Jadi, tetap setia ya. Oke. Sekarang, kita memulai ibadah online kita. Siapkan hati adik-adik. Jangan lupa Alkitabnya ya. Semangat dan selamat beribadah. Yesus Maha Dahsyat. Yes. Puji Tuhan ya. Coba dilihat nih dari gambarnya. Kira-kira Kak Ica ada di ruangan mana ya? Ada di ruang guru, ruang sekolah minggu ya pastinya ya. Ya, siapa di sini yang kangen banget nih untuk beribadah kembali di gereja di sekolah minggu lagi? Angkat tangan. Saya kangen Kak. Oke, good banget ya. Kak Ica juga, Kak Ica sama Kak Noval dan kakak-kakak yang lainnya juga yang pasti merindukan untuk bisa melayani adik-adik kembali ya. Maka dari itu kita harus setiap hari berdoa untuk pandemi ini agar semakin lebih rendah lagi pandeminya terus bisa terselesaikan agar kita bisa beribadah kembali. Oke. Kalau kayak gitu kita mau siapin hati kita mau buka ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur sama Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan udah berikan buat kita. Kita mau angkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
kami datang Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau beribadah. Sebelumnya kami mau ucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dari mulai kesehatan, berkat, sukacita, bahkan sampai saat ini kami masih boleh bersekolah, kami masih boleh beribadah walaupun melalui online streaming. Tapi kami kena percaya Tuhan kalau suatu saat nanti kami bisa kembali ke gereja untuk beribadah bersama dengan teman-teman kami, bersama dengan kedua orang tua kami Bapak. Kami juga mau berdoa untuk pandemi ini, kiranya Tuhan redakan segera pandemi ini, bahkan pandemi ini bisa hilang dari bumi ini Bapak. Kami mau bisa beraktivitas kembali dengan normal seperti biasanya tanpa rasa takut Tuhan. Tiba saatnya kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang telah memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, biar segala pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita mau semangat bareng-bareng ya. Kita mau olahraga. Karena kakak yang punya percaya kalau adik-adik semua ini selama di rumah pasti lebih fokus untuk belajar ya kan, daripada olahraga. Nah, begitu pun juga Kak Ica ya, sama jarang olahraga di rumah. Nah, untuk itu kita mau olahraga adik-adik. Semuanya tangannya kayak gini, kayak sayap-sayap ya. Sayap-sayap ya. Kita mau kata pujian tiga apa kata sayapnya? Digoyang-goyangkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Digoyang-goyangkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan sayapnya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Lompat kiri, lompat kiri, lompat kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lompat kiri, lompat kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, kita mau nyanyi-nyanyi lagi nih biar lebih semangat. Tapi kakak mau tanya dulu nih, siapa yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus kita itu maha kuasa? Amin. 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 Nah, contohnya aja nih ya, Tuhan itu nyiptain binatang-binatang tuh yang super unik banget nih ya. Contohnya siput, Kak. Tahu nggak? Siput ya. Nah, kenapa tuh siput dibilang unik kira-kira Kak Dede? Rumahnya ikut. Nah, rumahnya ikut, benar. Terus Kita ada di rumah lagi. susah ya? Iya, kita beri di rumah susah, tapi siput kemana-mana ikut ke rumahnya ya. Terus ada lagi nih, King Kong itu badannya besar banget adik-adik ya, bahkan bisa lebih besar daripada manusia. Terus ada lagi apa Kak? Yang kakinya pendek. King Kong. Terus besar. ada lagi Gajah. gajah, matanya kecil ya, tapi telinganya besar banget ya. Terus yang lehernya panjang, kakinya pendek. Jerapah. Jerapah, bukan. Yang temannya ayam itu apa sih? Bebek. Bebek. Nah, Lagian Pak itu. jerapah kakinya nggak pendek ya. Tinggi kan Tinggi itu. dia. Oke, kalau kayak gitu, seperti keunikan hewan-hewan itu, kita mau ke satu pujian King Kong badannya besar. Kak. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek lain
hati kita untuk dengar firman Tuhan. Coba adik-adik cari sikap yang manis, cari posisi yang nyaman, agar adik-adik semua nanti juga lebih fokus untuk dengerin firman Tuhan ya pastinya. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian dulu. Kita mau yakinin hati kita mau yakinin diri kita kalau Tuhan Yesus itu sangat baik banget buat kita adik-adik ya. Bahkan di pandemi ini Tuhan Yesus itu masih baik sama kita. Kita masih tetap diberi kesehatan, kita masih bisa sekolah seperti tadi, mama papa kita masih bisa beraktivitas ya. Walaupun mungkin ada keadaan yang bikin hati adik-adik semua sedih, tapi kakaknya yang percaya Tuhan tetap masih kasih kebaikan untuk kita. Kita mau satu pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau lagi ini dari awal. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami semua sudah boleh menyembah Tuhan, bahkan memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan, agar kami bisa lebih fokus lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami, berkati mata kami Bapa. Juga Tuhan berkati kelas sekolah minggu yang akan membawakan firman-Nya. Kiranya Tuhan berkati dia, berikan hikmat, agar apa yang keluar dari lidah bibirnya semua itu datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak, biar firman ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Yuk ambil posisi duduk yang nyaman supaya adik-adik lebih fokus lagi dengerin firman Tuhan ya. Kita punya beberapa kata yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah kata maaf dan yang kedua adalah kata terima kasih. Nah, kapan nih adik-adik sering mengatakan kata maaf dan kapan kita sering menggunakan kata terima kasih? Ya, kita meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan dan kita mengatakan kata terima kasih ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain. Misalnya diberi bantuan, bisa diberi maaf, bisa dibeli barang dan lain sebagainya. Kalau adik-adik sering mengatakan kata yang mana nih?
belajar maaf memaafkan dari sebuah keluarga di dalam cerita Alkitab. Kisahnya terdapat dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Yuk kita baca sama-sama. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu, ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu, ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi, tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau kasih judul firman Tuhan hari ini yaitu Maaf, Aku Salah. Dari kisah yang kita baca tadi, keluarga ini terdiri dari seorang ayah dengan 2 orang anak. Yang pertama adalah si sulung, yang kedua adalah si bungsu. Si sulung adalah anak pertama dan si bungsu adalah anak kedua. Si sulung adalah anak yang patuh, tetapi si bungsu adalah anak yang nakal. Menurut kebiasaan saat itu, setiap anak mendapatkan bagian dari kepunyaan ayahnya. Apa saja kepunyaan ayahnya? Ya, harta benda ayahnya. Ada uang, ada hewan ternak kayak babi, domba, sapi, ayam, kambing, dan yang lainnya. Menurut hukum Yahudi, seorang ayah dapat membagikan hartanya melalui surat wasiat ketika ia masih hidup. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan setelah ia meninggal. Akan tetapi, ia juga bisa melakukan pembagian harta ketika masih hidup dengan konsekuensi bahwa anak yang mengambil haknya sebelum waktunya akan dikenakan denda. Dengan meminta harta bagiannya, si anak bungsu memutuskan diri dari ikatan keluarga itu dan meninggalkan rumahnya. Dan kecil sekali harapan bagi si bungsu ini untuk kembali pulang ke rumah ayahnya. Karena di dalam tradisi keyahudian, seorang anak laki-laki wajib mengabdi pada ayahnya dan tidak boleh meninggalkan rumah ayahnya hingga ayahnya meninggal. Dan itu dilakukan oleh anak sulung dengan menunjukkan ketaatan dan pengabdian kepada ayahnya dengan tinggal bersamanya. Nah, si bungsu ini memaksa untuk memintanya sekarang. Katanya, "Ayah, mau bagianku sekarang." Kira-kira ayahnya mengabulkan permintaan anak yang bungsu gak ya? Ya, dengan sedih hati sang ayah memberikannya meskipun belum waktunya. Lalu uang yang didapat dari ayah
uangnya dipakai untuk membeli barang-barang kesukaannya. Dia mungkin kalau zaman sekarang dia beli mobil yang mewah, rumah yang mewah, baju yang bagus, jam tangan yang mahal, laptop yang mahal, dan lain sebagainya. Terus untuk apa lagi ya? Wah, ternyata ia memakai uangnya itu untuk bersenang-senang dengan kawan-kawannya. Sampai akhirnya uangnya habis. Bahkan sampai si bungsu tidak bisa makan dan kelaparan. Nah, sampai-sampai ia mau memakan makanan babi saking laparnya. Wah, kasihan banget ya. Setelah hartanya habis, barulah ia menyadari bahwa keadaannya sangat memprihatinkan. Ia mengingat akan keluarganya. Ia ingat kepada ayahnya yang baik dan sangat menyayanginya. Ia mengingat kembali bahwa di rumah ayahnya ada banyak makanan, sedangkan ia menderita kelaparan. Lalu dia memberanikan diri untuk pulang dengan sedih dan meminta maaf kepada ayahnya. Ia memutuskan kembali ke rumah, bukan sebagai anak, karena ia tidak lagi memiliki hak sebagai anak. Sehingga ia siap memposisikan diri sebagai upahan karena tidak lagi layak disebut anak bapak. Nah, orang upahan memiliki status lebih rendah dari budak adik-adik karena pekerjaannya tidak tetap. Lalu apa yang terjadi? Apakah ayahnya mau memaafkan si bungsu? Ternyata sang ayah sangatlah baik. Ayahnya memaafkan perbuatan si bungsu yang nakal itu. Bahkan begitu senangnya ayahnya membuat pesta yang meriah. Hal ini dilakukan karena ayahnya selalu merindukan anaknya pulang. Diberikan pakaian indah dan dipasangkan cincin. Hubungan antara ayah dan anak ini kembali menjadi baik ketika manusia bisa saling memaafkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitu sukacitanya keluarga ini. Keluarga yang terpisah akhirnya bersatu kembali. Karena si bungsu mau meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Dan ayahnya menerima permintaan maaf dari anaknya yang dikasihinya. Oleh karena itu, jika kita melakukan kesalahan, jangan ragu untuk meminta maaf ya. Dan juga tentunya memberikan maaf. Jika suatu hari adik-adik menemukan kakak atau kakak sekolah minggu yang lain yang mengajarkan kepada adik-adik untuk tidak berbuat yang tidak baik, tapi kemudian hari adik-adik menemukan kakak atau kakak sekolah minggu yang lain itu tidak melakukan apa yang diajarkan kepada adik-adik. Nah, adik-adik maafkan kakak sekolah minggu karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Adik-adik juga bisa menegur kakak sekolah minggu dengan kasih dan mendoakan kakak sekolah minggunya supaya lebih baik lagi. Jadi, jangan hanya karena adik-adik kecewa sama kakak sekolah minggu atau bosan dengan konten ibadah online sekolah minggu, lalu adik-adik jadi tidak mau beribadah lagi. Tetaplah beribadah, karena sebagai anak Tuhan, kita sudah menerima segala kebaikan dari Tuhan. Dan yang paling luar biasa, kita sudah menerima anugerah keselamatan yang tidak bisa kita dapatkan di tempat lain. Jadi, tetaplah beribadah. Dan ketika beribadah, yang menjadi fokus kita adalah Tuhan Yesus, bukan yang melayani. Contoh lain misalnya, karena pandemi COVID-19, terpaksa papa dan mama harus merencanakan keuangan keluarga sedemikian rupa supaya semua kebutuhan tercukupi. Dan untuk melakukan itu, terpaksa menu makanan di rumah harus disusun ulang. Janganlah kita marah kepada papa dan mama ketika menu selama sebulan tidak ada daging sapi atau daging ayamnya. Tetapi tetaplah mengucap syukur karena adik-adik masih bisa makan. Oh iya, contoh satu lagi nih. Adik-adik semua masih sekolah online kan ya? Nah, ada beberapa dari adik-adik yang masih perlu bimbingan dari papa atau mama di rumah dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru kan? Yang kadang-kadang membuat papa atau mama juga jadi harus ikutan belajar. Dan membuat papa atau mama suka jadi marah-marah saat mengajarkannya kepada adik-adik. Nah, waktu dimarahin sama papa atau mama, adik-adik harus belajar memaafkan mereka. Mungkin ketika papa atau mama marah sama adik-adik, mereka sedang lelah sehabis bekerja, memasak, atau mengerjakan tugas rumah yang lainnya. Dan katakan, maaf ya pak, atau maaf ya ma, aku sudah bikin papa dan mama marah. Padahal papa dan mama sedang capek. Dan masih banyak contoh
kita mau mengingat tentang peristiwa maaf dan memaafkan di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga dan teman-teman kita. Setelah kita berdoa, kakak akan tampilkan formnya. Jadi nanti adik-adik jawab pertanyaan yang ada di form itu ya. Kalau sudah selesai, adik-adik bisa kirim aktivitasnya ke kakak koordinator paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Selamat mengerjakan. Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk saling maaf dan memaafkan. Tuhan, jika kami ada salah kepada orang lain, biarlah Bapa memberikan kemampuan kepada kami untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Dan jika masih ada orang yang bersalah kepada kami, Tuhan, Kau juga memberikan kemampuan kami untuk memberikan maaf kepada orang tersebut. Terima kasih Bapa untuk firman pagi hari ini. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin benar semakin baik di dalam Engkau. Bapak, untuk memberkati kedua orang tua kami, memberkati gereja kami, dan memberkati bangsa kami yang akan berulang tahun yang ke-75 besok Tuhan. Kau memberkati bangsa ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapak, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang baik, bangsa yang takut akan Tuhan, dan menjadi bangsa yang menjadi berkat untuk bangsa-bangsa di bangsa-bangsa lain di dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, teladan hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya Mazmur 37 ayat 3. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom semuanya. Halo. Kita mau ngapain ayat hafalan ya? Iya, hari Siap ini ya? kita mau ngapain ayat hafalan. Pasti kita bisa nih. Siap ya? 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.